Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Nurliani dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah adanya studi kasus perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara hubungan Indonesia dengan Malaysia. Konflik kedua negara tersebut terjadi karena adanya beberapa kerjasama yang dilalui oleh kedua negara tersebut. Nah, adanya kerjasama itu disebabkan karena adanya faktor dari kedekatan wilayah ataupun kedekatan geografisnya. Indonesia dan Malaysia memiliki letak geografis yang sangat berdekatan, sehingga faktor tersebut membuat Indonesia dengan Malaysia melakukan kerjasama dalam berbagai hal. Nah, dengan kerjasama tersebut dapat memicu berbagai permasalahan atau konflik. Salah satunya konflik yang sudah lama terjadi, yaitu konflik perebutan Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan yang terjadi pada tanggal 22 September 1969. Di sini saya akan membahas analisis permasalahan berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai batas wilayah ataupun letak geografis antara Indonesia dan Malaysia yang saling berdekatan tak jarang dapat menimbulkan sebuah konflik antar kedua pihak atau kedua negara tersebut. Sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu arti konflik. Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin con yang berarti bersama dan figer yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian, konflik dalam kehidupan sosial dapat diartikan dengan benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Contoh konflik yang terjadi di antara Malaysia dan Indonesia yaitu perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan pulau yang terletak di sekitar perbatasan wilayah Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Kedua pulau ini dikelilingi oleh air laut yang memiliki sumber daya alam yang sangat indah dan melimpah. Terdapat ribuan jenis koral dan sekitar 3.000 jenis ikan di Laut Sipadan. Di samping itu, Laut Sipadan merupakan destinasi wisata selam yang indah. Apabila menyelam di dalam kedalaman kurang lebih 3 meter, maka akan disambut oleh ribuan jackfish dan ribuan barakuda. Beberapa hewan langka yang hidup di sekeliling Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan diantaranya hiu koral jenis black tip and white tip, penyu hijau, dan hawks billy turtle. Sebenarnya konflik mengenai penguasaan wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan ini berlangsung sudah sangat lama, yakni sejak tahun 1969. Kedua pulau tersebut diklaim oleh kedua negara sebagai bagian dari wilayahnya. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi nilai lebih apabila dapat memiliki kedua pulau tersebut. Pulau yang terletak pada 10 derajat lintang utara tersebut diklaim baik oleh Indonesia maupun Malaysia sebagai pulau miliknya. Indonesia menggunakan dalil alternatif bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan wilayah Kesultanan Bulungan yang kemudian diserahkan kepada Belanda. Pengklaiman atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dilakukan baik oleh Indonesia maupun Malaysia menggunakan dalil uti possidetis. Indonesia mendasarkan klaim atas kepemilikan kedua pulau tersebut pada Treaty-Based Title atau Conventional Title dengan mengacu pada penafsiran pasal 4 Konvensi 1891, yakni bahwa garis. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan hubungan Indonesia Malaysia pasca adanya kasus perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Nah, Mahkamah Internasional berpendapat bahwa garis 40 berdasarkan pasal 4 Konvensi 1891 dapat berarti berhenti atau terus melewati suatu pulau tertentu atau sebatik. Nah, Mahkamah menolak atas argumen Indonesia dari garis perpanjangan tersebut merupakan allocation line. Nah, pada 1976 Taktrat Bersahabat dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC, Treaty of Amity and Cooperation in South Asia dalam KTT pertama ASEAN di Pulau Bali ini antara lain menyebutkan akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan penyelesaian yang terjadi di antara semua anggota ASEAN. Tetapi pihak Malaysia menolak beralasan
yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN, tetapi pihak Malaysia karena terlibat pula sengketa dengan Singapura untuk klaim Pulau Batu Putih, sengketa kepemilikan Sabah dengan Filipina, serta sengketa kepulauan seperti di Laut Cina Selatan dengan Selat Filipina, Vietnam, Cina, dan Taiwan. Akhirnya pada tanggal 17 Desember 2022, Mahkamah Indonesia Sedang telah melakukan keputusannya, yaitu bahwa kedua pulau tersebut adalah milik Malaysia berdasarkan pertimbangan bahwa kedua pulau itu telah lama diadministrasikan oleh Inggris dan selanjutnya oleh Malaysia, atau yang dikenal sebagai prinsip effective fish. Terima kasih.